Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama kami umat-umat Tuhan dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Imo Yogyakarta dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Dan seperti biasa sudah ada beberapa panelis dari tempat masing-masing. Saya mas sapa dulu, ada Bang Bill. Bagaimana kabarnya Bang Bill? Halo Semi, puji Tuhan sehat, baik. Puji Tuhan. Ada Bang Ferry. Bagaimana kabarnya Bang Ferry? Wah, puji Tuhan. Sehat, Sen. Gimana kamu kabarnya, Sen? Puji Tuhan, baik, sehat. Dan yang terakhir ada Sherin. Bagaimana kabarnya Sherin? Halo Bang Semi, puji Tuhan, masih sehat, baik. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat, dan kami juga berharap Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita akan memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya mengundang kesediaan Bang Ferry untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kami akan belajar firman-Mu dari kitab Yesaya. Kiranya Tuhan membukakan hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran dari firman-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk para pemirsa di rumah, kiranya Engkau memberkati mereka yang saat ini sedang menonton dan menyaksikan diskusi firman-Mu. Biarlah kajian firman ini membuat kami semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama saya berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sekolah sahabat kita, pelajaran sekolah sahabat kita sudah tiba di pelajaran yang ke-12. Ya, tidak terasa ya, sisa satu sahabat lagi, di sahabat depan kita akan mengakhiri triwulan ini. Dan ada tema atau judul yang sangat menarik sepanjang pekan ini, yaitu kerinduan bangsa-bangsa. Kerinduan bangsa-bangsa yang kita bisa lihat referensinya dari Yesaya pasal 59 sampai Yesaya pasal 61. Nah, menjadi pemikiran atau pertanyaan dalam hati dan pikiran kita ketika membaca judul ini, seperti apa kerinduan bangsa-bangsa itu? Apa yang dirindukan oleh bangsa-bangsa itu? Dan kita akan membahas banyak dari sudut pandang Nabi Yesaya. Oleh sebab itu tidak perlu lama-lama, saya meminta Bang Bill kira-kira fokus kita sepanjang pekan ini seperti apa, dan nanti boleh dilanjutkan di pelajaran hari Minggu, yaitu efek dosa dari Yesaya pasal 59. Silakan Bang Bill. Baiklah Semi, pelajaran kita kerinduan bangsa-bangsa, ayat hafalannya diambil dari Yesaya 60 ayat yang ketiga ya, pasal 60 ayat yang ketiga. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Kita sudah masuk di salah satu bagian kitab Yesaya ya, kalau kita belajar satu triwulan ini, ada naik turun, fluktuatif iman, dan ada nubuatan yang mengerikan, dan juga kondisional, dan juga ada yang untuk masa depan. Dan mungkin untuk dua pelajaran terakhir, 12 dan 13, merupakan salah satu pelajaran yang banyak banyak ayat-ayat referensi yang sering kita dengar gitu. Jadi mungkin ini akan lebih sedikit familiar dibandingkan pelajaran Yesaya, sejarah-sejarah yang sebelum-sebelumnya kita pelajari. Nah, saya akan highlight sedikit di ayat hafalan kita, dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Nah, ini merupakan salah satu tema khusus ya, kerinduan bangsa-bangsa. Kalau kita pernah baca sebuah buku juga, kerinduan segala zaman ya, hampir mirip. Dan bangsa-bangsa di sini, kalau dalam bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya King James Version, itu adalah Gentiles ya. Jadi bukan mengacu kepada bangsa pilihan Tuhan, notabene di Perjanjian Lama, tapi mengacu kepada bangsa yang tidak mengenal Tuhan atau bangsa kafir. Nah, kan akan kita lihat kenapa konteksnya seperti itu. Kita masuk di pendahuluan terlebih dahulu dari pelajaran kita, seperti yang tadi Semi sudah bilang ya, diambil dari pasal 59 sampai 61, dan ini difokuskan nubuatan yang kita akan bahas untuk pelajaran ini itu bukan hanya untuk masa Yesaya, tetapi mungkin aplikasinya lebih banyak untuk masa depan atau masa kita sekarang atau masa depan kita lah sekarang ya. Dan tema kunci pelajaran saya ambil dari penuntun guru itu ada 3 ya, kebangkitan dan cahaya kebenaran, kecemerlangan kota, dan yang diurapi. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip dan kita akan pelajari, mungkin akan kita buka nanti di pelajaran Selasa, Rabu, Kamis mungkin ya.
Dan di pelajaran hari Minggu kita melihat pendahuluan dulu dari kerinduan bangsa-bangsa itu seperti apa. Nah, di pelajaran hari Minggu judulnya adalah efek dosa. Di sini kalau kita ingat di pelajaran sebelumnya ya, di Yesaya pasal 58 kita ingat mereka berpuasa ya, berpuasa lalu mereka bertanya, kenapa Tuhan tidak memperhatikan kami? Kok kami udah kayak gini, Tuhan kok nggak dengar, gini gitu ya. Kita ingat ya latar belakangnya. Lalu di pasal 59 ini merupakan, tadi saya bilang juga, merupakan salah satu pasal atau ayat yang familiar ya. Saya akan bacakan dari ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar ya. Ini familiar banget. 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi di sini Nabi Yesaya melalui ilham dari Tuhan menjawab tuduhan atau apa ya, sungutan atau pertanyaan bangsa itu, kok seakan-akan Tuhan tidak mendengar, kami sudah puasa, kami sudah ini, sudah itu, kok seakan-akan masih jauh. Lalu dijawab dengan yang membuat pemisah itu adalah dosa kamu. Kalau kita baca secara detail pasal 59 itu dideskripsikan ya secara lengkap apa aja dosa-dosanya, ada yang tanganmu penuh darah, lalu kejahatanmu ini itu dideskripsikan, tapi mungkin kita tidak sempat punya waktu ya untuk membahas satu persatu, tapi sangat detail di sana. Dan menariknya adalah poinnya di sini kita lihat bahwa dosa itu memisahkan umat Tuhan dengan hadirat Allah, tapi bukan dengan kasihnya ya. Ayat terkenal lainnya dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, mungkin teman-teman yang choir juga tahu ini ayatnya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi poinnya adalah walaupun dosa itu memisahkan manusia dan Tuhan, tapi kasih Tuhan tetap menjangkau manusia yang berdosa. Tetapi kuncinya adalah yang memulai pemisah itu bukanlah Tuhan, tapi manusianya. Kita ingat ya, dari Kejadian 38, pada saat Adam dan Hawa makan buah itu, lalu mereka bersembunyi ya, mereka apa di situ dibilang? Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Bersembunyi itu artinya apa? Mencoba tidak kelihatan kan? Dari koneksi itu, mencoba hilang lah. Kita tidak tahu nih, AFK lah istilahnya ya. Ini orangnya nggak kemana nih, nggak jelas gitu. Nah, dari situ konsepnya kita dapatkan bahwa pemisahan ini diinisiasi oleh manusia. Nah, kita baca lagi kalau di Perjanjian Baru, dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi koneksi itu dibilang di sini syarat ya. Kalau kamu tidak lagi berdosa, kamu memisahkan diri dari dosa, dari mereka ini maksudnya dalam konteks ini ajaran-ajaran palsu ya. Dari ajaran-ajaran palsu itu kamu akan diterima lagi. Nah, jadi logika yang sama, teologi yang sama itu sudah dibawa ya dari kitab Yesaya, bahkan dari Kejadian. Kita lihat sampai di Perjanjian Baru, pemahaman para rasul, pemahaman para murid-murid Yesus juga sama gitu. Bahwa dosa menjadi pemisah antara kita dan Allah. Dan kalau trivia lagi ya, ada seorang pendeta mengatakan pertanyaan apa yang merupakan pertama kali ditanyakan dalam Alkitab? Itu adalah Kejadian 38 itu. Ya, di manakah kamu Adam dan Hawa itu ya? Lalu pertanyaan pertama, apa yang ada di Perjanjian Baru, yaitu di manakah dia ya? Ketika para orang-orang Majus dari timur mencari Yesus ya. Tetapi kalau kita ingat pertanyaan pertama di dalam Alkitab itu adalah setan ya. Masakah Tuhan bilang begitu ya kan? Jadi kita ingat bahwa memutarbalikkan firman itu adalah awal dari pemisahan itu. Ketika setan mulai bertanya kepada manusia. Tapi dari Perjanjian Baru kita mendapat bahwa manusia mencoba untuk mencari Tuhan. Dan kalau kita ingat ya, salah satu pekabaran yang terkenal juga di lingkungan kekristenan, terutama denominasi Advent ya, yaitu pekabaran malaikat kedua ya, Wahyu 18:4. Keluarlah ya kan kamu dari Babel, jangan ambil bagian dari dosa-dosanya, supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakannya. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa keluar, berhenti melakukan dosa. Nah, dari pelajaran ini kita dapat bahwa intinya adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Bukan hanya pemisah, tapi juga penghambat keselamatan. Mungkin seperti itu, Semi.
Ya, dosa bukan hanya pemisah antara kita dan Allah, tapi juga penghambat keselamatan. Bang Bill, di hari Minggu ada pemikiran sedikit dalam hal apa kita mengalami realitas atau kenyataan bahwa dosa menyebabkan perpisahan dari Allah. Nah, dalam pengalaman, mungkin ada contoh pengalaman yang ada solusi atas masalah ini. Kira-kira seperti apa ini, Bang? Silahkan. Oke, praktisnya ya, kalau ditanya pengalaman, contohnya lah. Saya pakai contoh yang mungkin saudara-saudara sekalian juga mengalami ya. Kita lihat selama pandemi ini mungkin kita jarang ke gereja atau jarang hadir di gereja secara real gitu ya, secara real. Saya bukan mengatakan bahwa ke gereja apa ya? Saya bukan mengatakan bahwa dengan datang hadir real ke gereja itu bentuk dari koneksi dengan Tuhan. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Tapi pasti ada, kita sebagai makhluk sosial pasti ada dampak sosialnya kan, bahwa kita kok rasanya hari Sabat nggak ke gereja gitu ya, atau kok rasanya jadi kurang Rabu malam atau apa gitu. Nah, itu contoh sederhana ya, bahwa karena mungkin sekarang via online jadi tidak ada komunitas yang mengingatkan, ayo kita baca Alkitab, ayo kita renungan pagi misalnya, seperti itu ya. Nah, dan itu akan terasa di kehidupan, langsung terasa di kehidupan kita gitu. Jadi yang biasanya kita mudah marah gitu ya, itu karena kita mendekatkan diri atau kita banyak punya hubungan dengan Tuhan, kita jadi jarang marah. Tapi semenjak saya kurang itu gitu ya, jadi kambuh lagi gitu. Itu praktis sederhananya lah, praktis sederhananya. Bukan berarti dosa itu apa ya, harus konkret ya, misalnya mencuri jadi seolah-olah ya udah saya kan nggak mencuri gitu kan. Tapi kalau kita lihat ya, ini contohnya ya, saya kembali lagi ke Yesaya 59 yang tadi saya bilang tidak dibahas, kita tidak sempat bahas secara detail. Itu di sana dibahas bahwa yang menjadi kunci itu adalah apa? Tanganmu penuh dengan darah. Jadi tangan dan pikiranmu penuh dengan kejahatan. Jadi sama ya, di dalam Wahyu juga itu apa? Matra itu akan di mana? Di tangan atau di dahi gitu ya. Jadi bukan cuma apa yang kita lakukan, tapi dalam pikiran kita. Ya emangnya kita nggak berpikir gitu sepanjang minggu ini? Nggak ada kok pikiran-pikiran kita. Walaupun kita tidak bertemu orang ya, tidak mencuri atau tidak marah secara langsung, tapi dari pikiran kita juga sudah ada dosa gitu ya. Jadi itu konkretnya seperti itu mungkin jawaban dari saya, Semi. Baik, terima kasih Bang Bill atas penjelasannya. Saya pindah ke hari Senin. Bang Ferry, siapa yang diampuni? Nah, dari Yesaya 59 ayat 15 sampai 21. Dan nanti boleh dilanjutkan di pelajaran hari Selasa, seruan universal. Nah, dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2. Dipersilakan, Bang. Oke, terima kasih Sam. Di hari Senin ini ya judulnya siapa yang diampuni ya. Oke. Didasarkan pada Yesaya 59 tadi lanjutan dari yang disampaikan oleh Sam ya, ayat 15 sampai 21. Nah, ini penekanannya pada di ayat 20 ya, dari Yesaya 59. Di situ dikatakan seorang penebus akan datang ke Sion kepada Bani Yakub yang bertobat dari pelanggarannya. Demikianlah firman Allah. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan ya. Ada dua kategori kan, pertanyaan tidak penting atau kurang penting, dan nanti ada pertanyaan sangat penting. Ya. Pertanyaan tidak penting itu siapakah yang berdosa? Ini kurang penting kenapa? Karena semua orang telah berdosa ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu tercatat dalam Roma 3 ayat 23. Ya, jadi ini bukan pertanyaan yang tidak penting saat ini karena semua orang sudah berdosa. Nah, pertanyaan yang penting itu adalah siapa yang diampuni. Oke. Nah, berdasarkan dari Roma 3 ayat 26 ini, ya, yang diampuni itu adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Dan yang menarik adalah, ya, kalau kita hubungkan dengan ya ayat 20, nah ini ada hubungannya ke sini, ya. Seorang penebus akan datang ke Sion. Nah, ini penebus itu adalah Yesus Kristus di sini, ya. Dan kalau kita lanjutkan lagi di Roma 3:24 dikatakan tetapi karena anugerahnya ya, mereka ya orang-orang yang berdosa ini ya, oke, orang-orang yang telah beriman kepada Yesus Kristus ini dibenarkan dengan cuma-cuma,
ya, melalui penebusan di dalam Yesus Kristus. Sini kita melihat bahwa penebusan itu tidak didasarkan pada ketidakberdosaan, tetapi pada pengampunan. Ya. Artinya apa? Perbuatan itu tidak menyelamatkan kita. Ya, itu poin satu menarik juga. Nah, mengapa? Ya, mengapa? Ini pertanyaan. Karena perbuatan baik tidak akan pernah menutupi dosa-dosa kita yang sabrak-abrak. Ya. Saya tulis itu sabrak-abrak. Kenapa? Karena banyak sekali. Ya. Nah, lalu kemudian mengapa kita menuntut hukum kan atau berbuat baik? Ya, hukum itu bukan untuk menyelamatkan kita, ya, tetapi menunjukkan dosa. Ya, sama seperti ya kayak alat, ya, cermin, ya, untuk menunjukkan di wajah kita ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya. Dan perbuatan itu adalah ekspresi, ya, secara luar perwujudan dari manusia, ya, yang memiliki, ya, iman yang menyelamatkan. Nah, itu pelajaran hari Senin, ya, mengenai siapa yang diampuni, ya, dan bagaimana hubungannya nanti dengan keselamatan. Jadi penekanan di hari Senin ini adalah bahwa ya, orang-orang yang diampuni itu adalah orang-orang yang percaya, ya, orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena Allah telah menyiapkan jalan pengampunan, ya, melalui Yesus Kristus. Dan hanya perlu percaya saja dan beriman kepada Yesus. Kira-kira begitu. Kalau kita lanjutkan ke hari Selasa, nah ini dengan judul seruan universal. Ini dari Yesaya 60 ayat 1 sampai 2, ya. Ini temanya adalah sebenarnya Allah memiliki maksud universal, ya. Bukan eksklusif kepada suku tertentu, tapi universal semua orang, ya. Nah, ini kalau kita lihat dari Yesaya 60 ayat 1 dan 2 seperti ini, bangkitlah, bersinarlah karena terangmu sudah datang dan kemuliaan Allah terbit atas. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kelam pekat menutupi bangsa-bangsa, tetapi Allah akan menyinari engkau dan kemuliaannya akan menjadi nyata bagimu. Ya. Nah, ini adalah gambaran, ya, tentang pembebasan, ya, ayat ini. Gambaran tentang pembebasan Allah kepada umatnya setelah pembuangan. Nah, kita tahu sejarah mengenai mereka dibuang di Babel, kan, dan puncaknya, ya, ini adalah penggenapan utama, ya, yaitu keselamatan melalui Kristus, ya, atau, ya, pembebasan, ya. Nah, Kristus, ya, kalau dalam pelajaran ini, ya, digambarkan bahwa Kristus adalah sinar yang menyinari kegelapan. Kalau kita lihat itu ayat 2, ya, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan gelap menutupi bangsa-bangsa, tetapi Allah akan menyinari engkau, ya, dan kemuliaannya akan menjadi nyata bagimu. Ya, inilah sinarnya, itu sinar Kristus, ya, yang datang untuk menyinari kegelapan. Nah, lalu juga ada poin menarik, ya, bahwa manusia, ya, yang tinggal dalam kegelapan akan datang kepada Sion, ya. Mereka akan ditarik oleh terang kemuliaan Allah yang telah terbit. Jadi bahwa terang ini, ya, terang Kristus ini, ya, itu akan menarik orang, ya, untuk kita yang tinggal dalam kegelapan. Oke. Dan kalau kita lihat nanti di ayat 3 dikatakan di sini, ya, di situ dikatakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa di dunia ditarik menuju Yerusalem, ya, yang diberkati karena kemudian Allah hadir di sana. Nah, ini mengenai bagaimana, ya, Yerusalem ini bukan sebenarnya hanya sebuah kota gitu, ya, tapi sebenarnya orang-orang, sebenarnya ini lebih kepada orang-orang, ya, yang telah mendapatkan sinar Kristus, ya, orang yang telah keluar dari kegelapan karena dibimbing oleh terang itu, ya,
Dan pada akhirnya ya, bangsa-bangsa akan melihat terang itu gitu. Dan sehingga apa? Bangsa-bangsa lain itu akan datang ya untuk tinggal dalam terang itu. Ya, makanya seruannya kan universal gitu. Dan ini selaras dengan kisah Abraham ya di Kejadian 12 ayat 2 dan 3 ketika Allah berjanji kepada Abraham ketika dia dipanggil dia keluar dari kampungnya untuk pergi ke satu tempat yang Abraham pun tidak tahu. Ya, tapi inilah janjinya ya. Aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkahi engkau dan membuat namamu besar. Ini yang paling penting nih. Engkau akan menjadi berkah. Ya. Engkau akan menjadi berkah. Di tempat titik-titik dia ada di kemana saja, dia akan menjadi berkah. Ya. Dan ini adalah salah satu yang ayat yang sangat gamblang ya. Dinyatakan dalam firman Allah apa itu rencana Tuhan gitu, melalui Abraham. Ya. Bahwa Allah akan memberkahi orang-orang sehingga ini menjadi seruan universal. Nah, kira-kira begitu saya mengenai poin-poin di hari Selasa. Oke, baik. Siapa yang diampuni, Allah bersikap adil dan mengampuni mereka yang beriman kepada Yesus. Roma 3:26 ya. Dan seruan universal merujuk kepada pembebasan yang Allah berikan kepada umat-umatnya. Dan digambarkan tadi keturunan daripada Abraham ya. Baik, Bang Ferry. Ada pertanyaan di hari Selasa tadi tentang seruan universal. Ya, dalam konteks ini, bagaimana kita memahami peran gereja kita saat ini? Atau bahkan lebih khusus lagi, peran kita secara pribadi di dalam gereja. Silakan Bang Ferry. Oke, nah, ini menarik ya. Bagaimana sih peran kita dalam konteks sekarang ini? Peran gereja. Nah, gereja di sini bukan bangunan ya, kita maksud di sini ya. Tapi adalah jemaah atau kumpulan orang yang percaya, ya, orang-orang yang telah keluar dari kegelapan. Dan inilah gereja, ya. Dan peran gereja, ya sama seperti yang diharapkan oleh pelajaran tadi ya, yang saya kumpulkan sebelumnya bahwa orang-orang yang telah mendapatkan terang ini, ya, ini harus hidup dalam terang, ya, supaya orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan, ya, bisa melihat terang itu di dalam gereja. Jadi sama seperti ini kan, bahwa yang dikatakan oleh Yesus bahwa kayak semacam kayak alat lilin gitu tidak bisa ditempatkan di bawah tempat tidur kan gitu, atau lampu. Pasti dia nanti akan menerangi kalau ditaruh di tempat yang seharusnya. Dan gereja juga harus berperan seperti itu ya, menjadi terang yang memancarkan sinar Kristus. Ya, sehingga orang tahu ya, gereja ini bisa diilustrasikan sama seperti kayak mercusuar ya, di mana kapal-kapal itu sangat penting, mercusuar sangat penting untuk kapal-kapal yang berlayar. Kenapa? Supaya mereka terhindar dari bahaya sehingga menabrak pulau kerja karam gitu ya. Nah, ini sama juga ya, gereja itu menjadi mercusuar untuk menerangi orang-orang ya, supaya tidak karam ya. Nah, bagaimana secara pribadi ya, apa sih perannya secara pribadi dalam gereja? Nah, ini sebenarnya kebalikan ya apa yang tertulis dalam Yesaya 59 ya. Kalau kita lihat di pasal 59 itu bagaimana doa mereka tidak didengarkan oleh Tuhan, Tuhan tidak utamakan mereka oleh karena dosa-dosa mereka. Ini contohnya adalah ya, kalau kita lihat di sini di ayat 3
ya sebab tanganmu cemar oleh darah. Lalu artinya apa? Kebalikannya adalah apa? Bahwa tangan kita itu jangan terlibat dalam hal-hal seperti ini. Tangan kita itu harus dilakukan untuk sesuatu yang membawa berkah kepada orang lain, tidak menumpahkan darah atau kerugian ya. Lalu juga kalau di situ dikatakan bahwa mereka mengucapkan dusta. Nah, ini kebalikannya lagi, peran secara pribadi ya, kita hidup di zaman sekarang ini, hiduplah sesuai dengan terang Kristus, hidup secara jujur, murni. Ya. Lalu kemudian hiduplah dalam perbuatan yang adil. Ya. Kita menjadi adil ya di mana saja. Ya. Lalu kemudian ketika orang dalam kesusahan, ya kita turun tangan, berbelas kasihan untuk menunjukkan siapa sih itu Yesus yang telah menyelamatkan kita. Nah, banyak hal dalam konteks selanjutnya yang kita bisa lakukan ya, apalagi dalam COVID-19 ini, ya, banyak orang yang berdampak, ya, kita bisa hadir di sana. Ketika orang lagi lemah, kita bisa hadir untuk memberi kekuatan, ya, lalu bisa mendoakan, ya, bisa juga menyampaikan Injil, ya, atau bisa juga kalau mereka lagi kesulitan ekonomi, ya kita tuh turut membantu. Ya, kalau ada masalah-masalah rohani, ya tentu datang untuk berdoa ya. Kira-kira begitu, San, secara singkatnya. Oke, terima kasih Bang Ferry. Baik, saya pindah ke Sherin. Kita akan belajar dari Yesaya pasal 61 ayat yang kedua. Karena dari ayat referensi yang sama, di hari Rabu dan hari Kamis, di hari Rabu tahun rahmat Tuhan. Nah, ini seperti apa? Kemudian di hari Kamis, hari pembalasan Allah. Nah, mungkin beberapa orang berpikir, apakah Allah membalas ya? Dan pembalasan seperti apa yang Allah buat di sini? Nah, silakan Sherin. Baik, untuk hari Rabu dan hari Kamis menyambung dari sebelum-sebelumnya sudah dibahas Yesaya 60. Sekarang kita bahas tentang Yesaya 61, lebih tepatnya ayat 1 dan 2. Nah, kalau kita baca di ayat 1 terlebih dahulu, di sini dikatakan Roh Tuhan Allah ada padaku. Kemudian ini berbicara dalam sudut pandang orang pertama. Jadi pertanyaan yang pertama adalah siapakah yang sedang berbicara di sini? Kemudian kita mengingat, kalau kita selesai membaca ini, kita mengingat pembahasan kita sebelumnya tentang Yesaya 42 ayat 1 dan 7, deskripsinya itu mirip. Nah, di sini yang sedang berbicara adalah Mesias. Hal yang menjadi yang menarik adalah pasal Yesaya pasal 61 ini akan dibacakan oleh Yesus pada Lukas 4 ayat 21 saat Yesus sedang melakukan pelayanan di bumi dan kemudian membacakan nas di sinagog saat itu. Kemudian kita baca ke Lukas 4 ayat 21. Lukas 4 ayat 21 dikatakan, lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, di ayat 19 yang kita membaca itu kutipan persis sama dengan ayat Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Nah, dan di sini kita melihat bagaimana Yesus, Mesias itu membicarakan tentang dirinya sendiri dalam sudut pandang pertama, mengenai tugas-tugas apa saja yang dia harus lakukan. Jadi di sini sebenarnya dia seperti menyatakan bahwa ini tugas-tugas saya yang saya harus lakukan. Gitu, dia mengakuinya. Nah, kemudian di Yesaya 61 ayat 2, kita mendapatkan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, hari Rabu dan Kamis ini kita akan membahas dua hal ini, tahun rahmat Tuhan dan juga hari pembalasan Allah. Apakah itu? Nah, kalau kita mengingat di minggu lalu, kita mendapatkan bahwa bangsa Israel ini sedang merayakan hari pendamaian atau Yom Kippur. Nah, di sini ternyata masih ada hubungannya di mana tahun rahmat Allah ini sangat mirip dengan
yang di Imamat 25 ayat 10 sampai 55 itu disebut juga tahun Yobel. Seperti yang kita tahu, tahun Yobel itu adalah salah satu perayaan daripada bangsa Yahudi saat itu adalah tahun ke-50 dirayakannya, dan ini dirayakan bersamaan dengan Yom Kippur, yaitu hari pendamaian. Dan dimulai semenjak pembunyian sangkakala pada hari pendamaian. Yang kita sudah bahas juga ya minggu lalu dalam Yesaya 58. Nah, jadi kita melihat ini ada hubungannya. Kemudian, maka kita mendapat bahwa Mesias yang mengumumkan pembebasan dan pemulihan. Karena kita melihat hari pendamaian itu, tahun Yobel ini, yang sedang dibahas ini, tahun rahmat Tuhan atau tahun Yobel ini, berbicara tentang apa? Apa yang mereka lakukan selama tahun Yobel. Jadi mereka adalah tahun di mana semua orang akan mengembalikan apa yang mereka hutang, seperti diputihkan gitu semua hutang, atau seseorang yang sudah menjual tanah dan semakin lama semakin miskin. Nah, pada tahun Yobel ini atau Jubeli, maka semua tanah itu akan dikembalikan hak miliknya kepada orang yang memiliki pertama. Jadi itu adalah seperti pembebasan dan pemulihan dari segala utang-utang. Nah, pemutihan seperti itu. Dan hal ini bukannya hal yang tidak biasa untuk zaman itu, karena zaman itu biasanya raja-raja akan melakukan hal seperti ini untuk saat pertama kali menjabat, supaya warga senang ya. Jadi akan dibikinlah saat satu raja ini baru bertahta, saya hapuskan semua hutang-hutang, jadi semua orang aman, begitulah. Nah, untuk konteks ini kita mendapatkan bahwa Mesias kita mengumumkan suatu pembebasan dan pemulihan. Apakah itu? Dan kapankah itu tergenapi? Nah, dalam kuncinya balik lagi di Lukas 4 ayat 21 yang kita sudah bahas. Kita sudah baca ya. Katanya setelah Yesus membaca dari nas Yesaya 61 ini, yaitu pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi maksud Tuhan adalah tahun rahmat Tuhan ini, di mana Mesias sudah datang untuk mengumumkan pembebasan juga pemulihan, itu sudah dimulai semenjak Tuhan Yesus datang ke dunia. Nah, itu sudah dimulai, Tuhan memberikan pembebasan. Boleh di next? Ya, tapi hal yang menariknya adalah di ayat 2 dibilang, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Apakah itu hari pembalasan Allah kita? Kalau kita membaca lagi di Lukas 4 ayat 21, Yesus membaca, saya baca di ayat 19 ya. Ini saat Yesus mengutip daripada Yesaya 61. Dia mengutip mulai dari untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Hanya sampai situ. Tuhan berhenti sampai kepada untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan ia secara sadar berhenti dan tidak membacakan yang pada bagian dan hari pembalasan Allah kita. Itu artinya yang baru digenapi adalah sampai tahun rahmat Tuhan. Sedangkan hari pembalasan Allah kita itu belum tergenapi, karena itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, itu sudah menjawab poin yang kedua ya. Kapan dan apa hari pembalasan Allah itu? Nah, dan memang hari pembalasan Allah kita itu, Allah, itu sama dengan yang disebutkan dalam Ulangan 2 ayat 31 atau Malaki 4 ayat 5 yang mengatakan hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Itulah yang sama. Atau kedatangan Tuhan yang dua kali, Wahyu 19 ayat 2 dan 4, Wahyu 19 dan juga 2 ayat 44 dan 45. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, mengapakah Tuhan menggunakan kata-kata pembalasan? Bukankah katanya Tuhan itu Maha Kasih? Nah, kemudian di sini ada sedikit paradoks mungkin, atau ayat-ayat yang sepertinya bertentangan. Kalau kita melihat di Matius 5 ayat 39 yang berbicara tentang jika engkau ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Tetapi di Matius 8 ayat 12 dikatakan dengan tegas akan ada
hukuman bagi yang bersalah, dan kebenaran itu harus ditegakkan seperti itu. Jadi seperti bertentangan juga ada juga di 1 Tesalonika 5 ayat 15 yang mengatakan bahwa perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan kejahatan. Itu oleh melalui surat Paulus ya. Tapi halaman berikutnya di 2 Tesalonika 1 ayat 8 dikatakan dengan sangat keras ya menurut saya, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Nah, jadi di satu sisi kita dikatakan untuk memberikan jangan sampai berbuat jahat, tapi di sisi lain kebenaran itu harus ditegakkan dan akan terjadi pembalasan buat bagi yang jahat. Nah, apakah ini paradoks atau bertentangan? Satu hal yang kita harus perhatikan di setiap ayat yang mengenai pembalasan itu bukanlah andil manusia, tetapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Jadi yang kita dapat dari sini adalah bukan bagian manusia untuk melakukan pembalasan itu. Bagian kita adalah yang di Matius 5 ayat 39 dan juga 1 Tesalonika 5 ayat 15. Bagian kita adalah untuk menjadi rendah hati, kemudian jangan sampai membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan mengetahui manusia dengan segala keberdosaannya, kita tuh pikirannya udah banyak tercemar dan clouded. Jadi kita tidak bisa melakukan pertimbangan, apalagi pembalasan. Jadi yang dimaksudkan dalam Matius 8 ayat 12, juga 2 Tesalonika 1 ayat 8, itu adalah bagian Tuhan. Hanya Tuhan dengan segala kemahasuciannya yang dapat melakukan pembalasan itu. Jadi ayat-ayat ini bukan bertentangan ya, hanya berbeda. Yang satu buat manusia, yang satu adalah bagian Tuhan. Mungkin seperti itu untuk buat hari pembalasan, juga tahun rahmat Tuhan. Ya, tahun rahmat Tuhan tadi dalam perjanjian lama seperti tahun Yobel ya, dan itu mengartikan mengumumkan tentang pembebasan atau pemulihan yang Allah buat. Kemudian di hari pembalasan Allah itu berhubungan dengan kedatangannya yang kedua kali. Nah, Sherin di hari Kamis itu berbicara mengenai pembalasan Allah nih, manusia cenderung cenderung ingin membalas ya, sering ingin membalas. Nah, kira-kira kalau kita lihat nih, sekolah sahabat kita membawa kedua pilihan. Kira-kira peristiwa mana yang membuat kita lebih cenderung ingin melihat pembalasan diberikan kepada seseorang yang berbuat jahat? Nah, yang pertama, orang jahat yang menyakiti orang yang kita tidak kasihi, atau orang jahat yang menyakiti orang yang kita kasihi. Nah, dan bagaimana kalau kita memilih dari kedua hal ini, menolong kita untuk mengerti hubungan antara kasih Allah bagi kita dan amaran sehubungan dengan pembalasan Tuhan. Seperti apa ini, Cer? Ya, menurut saya pertanyaannya sangat menarik dan mungkin agak sulit. Tapi setelah saya merenungkan ya, ini pertanyaannya berarti kita akan lebih senang mana kalau kita melihat orang yang kita nggak suka dijahatin atau orang yang kita kasihi dijahatin. Dan kita akan lebih menuntut mana untuk keadilan. Nah, tentu saja kita pasti akan memilih nomor 2 ya. Kita pasti akan lebih ingin melihat pembalasan kepada orang yang sudah menyakiti orang yang kita kasihi. Nah, dari sini aku mengambil bahwa karena kita masih orang itu, kita mengingini ada pembalasan. Sebenarnya apa sih pembalasan itu? Pembalasan itu bukannya membuat adil. Karena ketidakadilan atau dibuat jahat, maka dibalaslah agar adil. Nah, maka karena ada kasih, aku mengingini keadilan bagi orang yang aku kasihi itu. Mungkin ini membantu kita untuk mengerti bagaimana Allah yang kasih, tapi juga Allah yang adil, yang akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang diperbuat. Jadi misalnya karena Allah mengasihi dunia ini dan umat ini, maka Allah harus menegakkan keadilan di mana membalas segala kejahatan yang sudah terjadi. Yang termasuk juga yang di 2 Tesalonika tadi yang sangat mengerikan, yaitu hingga memberikan hukuman bagi yang tidak mentaati hukum seperti itu. Ya walaupun pada akhirnya juga kita melihat manusia yang jahat dihukum pun itu adalah bentuk kasih Tuhan, karena ia tahu orang ini nggak akan bahagia kalaupun ia ditaruh di surga. Jadi sebenarnya keadilan itu
pembalasan itu juga adalah suatu bentuk kasih daripada Allah. Mungkin seperti itu, Bang. Ya, Allah itu kasih dan dia juga adil ya. Terima kasih penjelasannya, Sherin. Untuk itu kita tiba di kesimpulan. Saya minta kesediaan Bang Bill, kira-kira pelajaran apa yang kita tarik sepanjang pekan ini. Silakan. Oke, di kesimpulan ada satu kutipan dari Ellen G. White ya, sering membina keluarga. Ini saya ringkaskan. Hari pembalasan Allah akan datang. Hari kemurkaannya. Siapakah yang akan tahan pada hari kedatangannya? Jadi Ellen G. White punya paham yang sama ya, bahwa hari pembalasan Allah itu adalah hari kedatangan Tuhan. Seperti yang kita sudah bahas tadi. Dan manusia telah mengeraskan hati mereka terhadap roh Allah. Allah tidak akan pernah bernegosiasi dengan orang berdosa. Jadi setelah Yesus datang tidak ada lagi cerita lah dalam tanda kutip untuk orang yang berdosa, atau orang yang di sini konteksnya manusia yang telah mengeraskan hati ya, mengeraskan hati terhadap roh Allah. Nah, di kesimpulan pelajaran kita di pelajaran sekolah sahabat dikatakan Allah memurnikan masyarakat yang tidak adil dengan melenyapkan para pemberontak dan memulihkan umat yang sisa karena mereka telah berbalik dari dosa-dosa mereka yang selama ini telah memisahkan mereka dari Dia. Sama konsepnya juga ini dari pelajaran tadi Kak Ferry ya, bahwa sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, yang memulihkan kita itu adalah Tuhan. Walaupun kita sudah berbalik, tapi perlu ada pemulihan ya. Kita tidak bisa memulihkan diri sendiri. Nah, karena berkat pernyataan Allah, bangsa-bangsa lain akan tertarik untuk datang kepada Allah dan umatnya, sehingga mereka juga dapat menikmati tahun rahmat Allah yang telah diberitakan dan disampaikan oleh Mesias. Ya. Jadi melalui pemulihan yang kita alami dari dosa-dosa kita, dari berbaliknya kita, orang lain atau bangsa-bangsa lain dalam konteks ini, bangsa atau orang yang tidak mengenal Tuhan akan melihat. Nah, dan kalau kita belajar nubuatan, dan hal itu akan terjadi ya, hujan akhir itu, bahwa pada waktu sedikit lagi Yesus datang, akan ada banyak gelombang ya orang yang percaya yang sebelumnya mungkin kita tidak masuk akal gitu bisa. Dan memang itulah cara kerja Roh Kudus pada akhir zaman nantinya. Dan harapan kita adalah kita menjadi bagian dari salah satu dari mereka, supaya kita bisa menyambut Tuhan ketika Tuhan Yesus datang. Mungkin seperti itu, Semi. Amin, terima kasih atas kesimpulannya Bang Bill. Dan tibalah kita pada aplikasi ya, seperti biasa masing-masing. Dimulai dari saya bahwa tadi kita belajar banyak tentang bagaimana ada pemulihan, pembebasan yang Tuhan tawarkan, dan saya mau sebagai umat-umat Tuhan untuk memantulkan terang atau memantulkan kemuliaan Tuhan terhadap sekitar saya. Mungkin seperti itu. Bang Bill, silakan. Kalau saya tertarik ke pelajaran yang tadi juga ya di hari Minggu ya. Mungkin saya harus lebih peka terhadap dosa-dosa yang menjadi penghalang berhubungan dengan Tuhan. Baik, Bang Ferry, silakan Bang Ferry. Ya, kalau sekarang bagaimana sih saya bisa menjadi terang dalam keluarga dulu ya? Karena kalau dalam keluarga saya tidak bisa menjadi terang gitu ya, menjadi berkah. Bagaimana saya bisa di luar gitu loh, itu bisa menjadi terang, memberkati banyak orang lain, pasti bakal susah. Jadi itu sih yang mungkin rencana untuk penerapan saya. Baik, Sherin silakan. Kalau saya hampir sama, bagaimana pilihan-pilihan saya agar saya lebih perhatikan, agar saya boleh menjadi terang bagi sekitar saya. Baik, terima kasih para pemirsa. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi kekuatan bagi kita ya. Sambil kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita juga dapat menjadi terang bagi banyak orang. Dan untuk itu, untuk menutup, saya mengundang kesediaan Sherin untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Sherin. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Allah Bapa, berkata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kasih-Mu masih menyertai kami hingga saat ini. Kami boleh belajar sedikit lagi Tuhan daripada firman-Mu yang begitu indah, mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkau masih bersama dengan kami, dan kami adalah umat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau bersama dengan kami agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami juga boleh menjadi terang.
Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan segala doa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kali ini, dan saudara-saudari boleh di like, di share, dan subscribe tentunya, sehingga akan ada juga berkat-berkat Tuhan yang akan kita dapatkan di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Terima kasih, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.